أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu sesepuh, para bini sepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita berada di tempat yang mulia dan juga bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kemuliaan ini akan senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Salawat serta salam senantiasa disampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga, wabil khusus buat kita semua yang bersimpuh di bawah naungan sayapnya malaikat-malaikat Allah saat ini. Karena tidak hanya sebagai manusia hamba Allah saja yang mendengar, akan tetapi majelis ini akan disayapi, akan ditutup. Begitu majelis ini dibuka, malaikat-malaikat Allah turut hadir dan memayungi kita, lalu mendoakan kita. Apa saja doa malaikat pada saat majelis Allah ini dimulai? Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa mereka. Jadi tidak hanya ditutupi dengan sayapnya Bapak Ibu yang terhormat, akan tetapi juga turut mendoakan kita sepanjang kajian ini berlangsung. Ini istimewanya Bapak Ibu yang terhormat. Ya Allah, ampuni semua kesalahan dan dosa mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan mereka manakala pada saat ini mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Itulah beberapa bagian dari doanya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doanya didengar oleh Allah dan doa malaikat itu mustajabah dan mudah-mudahan akan sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kaji kitab Al-Kabair ini, di setiap bulan Senin pertama kita akan mengkaji kitab ini, yaitu di antara dosa-dosa besar yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu sebelum kita memasuki Ramadan, kemudian kita berhenti pada saat Ramadan, dan sekarang ini dimulai lagi kajian ini.
Mudah-mudahan kajian ini tetap langgeng dan mudah-mudahan Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu selalu diayomi, selalu dilindungi, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita Bapak Ibu yang terhormat. Dan juga tidak lupa kita mendoakan kepada kedua orang tua kita yang sudah membesarkan kita, sudah menjadikan kita seperti yang sekarang ini, maka itu adalah perjuangan dan pengorbanan begitu besar. Maka kita selalu mendoakan kepada mereka dengan doa Allahumma nawwir kuburahu, Allahumma nawwir kuburaha, ya Allah terangilah kuburnya kedua orang tua kita, luaskanlah kuburnya, wa wasi' kuburaha. Kita minta terus kepada Allah di setiap kita selesai menjalankan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, kemudian ditambah dengan sholat sunnah, apalagi di keheningan malam yang sunyi sepertiga malam terakhir. Kita mendoakan kepada diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita. Dan juga kewajiban yang pertama adalah mendoakan kepada kedua orang tua kita. Karena jasa mereka itu tidak akan terbalaskan kecuali kita bisa dan hanya memberikan doa. Dan doa itu sangat mustajabah apalagi dari anak yang soleh dan solehah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini di bulan Zulqa'dah ini, karena Syawal sudah kita tinggalkan, setelah Zulqa'dah nanti Zulhijjah besar gitu ya. Yaitu salah satu dosa besar dalam kitab Al-Kabair ini yang sering kita lupakan adalah tentang berdusta. Tentang berdusta. Dalam satu hadis yang sangat populer itu, salah satu ciri orang yang munafik itu kalau dia berkata dia berdusta. Ayatul munafiku salasa, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'da akhlafa wa idza tumina khana. Itu secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang ciri orang-orang munafik yang salah satunya adalah apabila mereka berkata berdusta, apabila berjanji itu senantiasa mengingkari janjinya, dan apabila diamanah dipercaya dia senantiasa mengkhianati kepercayaan. Sedangkan yang dalam maksud bahasan kita kali ini yaitu berdusta dalam makna terhadap Allah dan Rasul-Nya. Mereka senantiasa mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya dalam setiap kehidupan dan juga di dalam setiap ucapan mereka. Ini terkadang kita tidak sadar Bapak Ibu yang terhormat. Maka yang dimaksud dengan berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Berarti bohong dalam bahasa kita sehari-hari. Menyatakan sesuatu di mana sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang terhormat, perbuatan dusta ini merupakan salah satu dosa. Dalam kitab Al-Kabair ini dihimpun dia termasuk dosa besar. Yang kadang-kadang kita menganggap remeh dan kita menganggap sepele bahwa biasa-biasa saja. Padahal Al-Kabair ini, kitab Al-Kabair, kitab yang menghimpun dosa-dosa besar. Dari 70 macam dosa besar itu salah satunya adalah berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasul-Nya. Kan gitu. Dan perbuatan dusta ini masuk dalam kelompok dosa-dosa besar yang akan menjadi sarana menuju neraka.
Jadi tidak boleh kita anggap enteng dan tidak boleh disepelekan Bapak Ibu yang terhormat. Mari kita lihat peringatan Allah. Karena landasannya Allah Subhanahu wa taala dawuhnya di dalam Al-Qur'anul Karim menjadi patokan kita. Dan juga beberapa lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi masalah ini. Kita lihat dulu satu ayat Allah. Dilihat di surat yang ke-39 Bapak Ibu yang terhormat. Ayatnya ayat yang ke-60 dan tersendiri, tidak digabungkan. Kalau di dalam kitab tafsir itu biasanya 1-2 ayat digandeng. Ini ayat tersendiri, ayat 60 dari surat ke-39 surat Az-Zumar, rombongan. Nah, entah kemana rombongan itu, ada dua, rombongan akan ke surganya Allah atau rombongan akan masuk ke neraka. Jadi ada di surat Az-Zumar itu, wasiqal ladzina taqawna rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu akan diantar ke jannah itu berombongan. Nah, surat Az-Zumar ayat 60 ini berbicara tentang dusta Bapak Ibu yang terhormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Ayatnya singkat, padat. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat, gitu. Taral ladzina kadzabu 'alallah, kamu akan melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Wujuhuhum muswaddah, wajah mereka atau muka mereka itu muswaddah, menjadi hitam. Alaisa fi jahannama mathwal mutakabbirin, bukankah di dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri, meskipun sombong itu hanya sekecil biji zarrah. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang menyombongkan diri, kata Rasulullah, meskipun kesombongannya itu hanya sekecil biji zarrah. Maka tempat persediaan yang disediakan oleh Allah itu tempatnya di neraka. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauzi berkata di dalam tafsirnya bahwa orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan juga atas nama Rasulnya itu adalah mereka orang-orang kafir, karena orang-orang beriman tidak demikian. Kalau saja andai kata itu yang melakukan adalah orang-orang yang beragama, orang-orang beriman, maka dia sudah keluar dari keimanannya. Sama dengan orang yang sudah berpindah agama. Ini yang sangat berbahaya, sangat riskan gitu. Dan juga kata Ibnu Jauzi di sini, dia tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan dusta atas nama Allah dan Rasulnya itu adalah menghalalkan yang sudah diharamkan Allah
dan juga menghalalkan apa yang sudah diharamkan Allah. Jadi diputer itu. Hal-hal yang halal itu diharamkan, hal-hal yang haram dihalalkan. Gitu. Padahal antara halal dan haram itu jelas, sangat jelas hadirin yang terhormat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang namanya halal itu bayyin, jelas sekali. Dan kebenaran itu seperti pagi hari yang datang. Wal haramu bayyinun, dan yang haram itu sudah jelas gitu. Wa bainahuma mutasyabihat, dan di antara keduanya Bapak Ibu itu yang kita kenal dengan syubhat, masih remeng-remeng. Iki halal apa haram ya? Gitu. Nah, oleh karena itu bagi orang yang beriman, kalau terjadi keraguan begitu, maka tinggalkan keraguan. Pilih yang benar saja. Dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak mayuribuka ila ma la yuribuka. Gitu. Tinggalkan apa yang meragukan dan kerjakan apa yang tidak meragukan. Apalagi di benak kita ini masih remeng-remeng, masih subhat. Maka kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan hal seperti itu. Kan gitu. Maka dimaksudkan dalam ayat ini, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa mereka sesungguhnya menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Inilah yang dimaksudkan dengan orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan hadis yang di mukadimah tadi atau di awal tadi saya sampaikan, ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu secara umur gambaran lahiriah di dalam kehidupan masyarakat, kita bisa melihat kriterianya semacam itu. Akan tetapi dalam kategori berdusta di sini dalam ayat di surat ke-39 surat Az-Zumar ayat yang ke-60 di sini, ini berdusta atas nama Allah dan Rasul-Nya. Ancaman terhadap mereka orang-orang yang berdusta atas nama Allah ini itu banyak sekali diterangkan di dalam hadis, nantinya kita akan sampaikan Bapak Ibu yang terhormat. Akan tetapi kita lihat dulu bagaimana para ulama tafsir menyikapi dan memaknai ayat ini, terutama dalam tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di dalam tafsirnya. Beliau menggambarkan, Asy-Syaikh menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, memberitahukan kepada kita di mana orang-orang yang mendustakan atas nama Allah dan Rasul-Nya ini nanti Allah menghinakan mereka pada hari kiamat. Jadi bukan sekarang ini ya biasa-biasa saja. Tapi nanti di akhirat, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah. Jadi di sini digambarkan bahwa suatu kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam ayat alladzina kadzabu, orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Mudah-mudahan tidak termasuk kita Bapak Ibu. Dan bahwasanya wajah mereka pada hari kiamat itu muswaddatun, ya, menjadi hitam. Meskipun di dunia bersih karena dia rajin mandi, nggosoi dengan sabun dan lain sebagainya, bersih. Tapi nanti Allah hinakan pada hari kiamat itu muswaddatun, menjadi hitam seakan-akan malam yang gelap gulita.
Syekh Abdurrahman As-Sa'di menggambarkan bahwa begitu Allah hinakan mereka yang berdusta mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya sendiri tidak pernah menyampaikan itu, maka muka mereka itu menjadi hitam pekat seperti gelap gulita. Dan satu lagi Bapak Ibu yang terhormat, mereka dikenali oleh semua manusia di padang mahsyar itu. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengenal mereka. Ini kehinaan yang luar biasa Bapak Ibu yang terhormat. Padahal di padang mahsyar itu tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang memberikan bantuan kepada kita. Di dalam hadis yang lain, yang bisa menaungi kita pada hari kiamat itu adalah pahala sodakoh kita. Maka bersodakohlah walaupun dengan sebiji kurma, atau satu belah kurma itu dibelah dua, sodakoh dengan itu. Karena di padang mahsyar itu yang bisa menaungi kita adalah sodakoh kita. Itu salah satunya demikian. Nah, orang-orang yang mendustakan atau berdusta atas nama Allah itu memang dihinakan Allah dengan muka yang hitam, dan tidak ada satupun manusia yang tidak mengenal mereka. Semuanya mengenal mereka di padang mahsyar karena ciri-ciri tersebut. Tapi kalau ciri-ciri di dunia ini kan seperti gambaran orang-orang munafik yang saya sampaikan di awal. Tapi ini mereka berdusta khusus atas nama Allah dan juga atas nama Rasul. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya tidak pernah menyampaikan seperti itu. Dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebenaran itu, kata Abdurrahman As-Sa'di, itu terang benderang seperti pagi hari yang disinari oleh matahari. Karena telah mereka menghitamkan wajah kebenaran dan dengan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala menghitamkan wajah mereka. Untuk apa? Sebagai balasan yang setimpal terhadap perbuatan mereka itu. Masya Allah. Ini balasan setimpal. Yang benar itu bagaikan terang benderang di pagi hari, akan tetapi mereka menggantikan dengan atas nama Allah, maka sebagai balasan Allah menghitamkan wajah mereka karena mereka mendustakan. Yang benar itu dikatakan bahwa ini salah, sesungguhnya yang ini, padahal yang ini itu salah. Tapi mereka mengatakan ini dari Allah, ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking beraninya. Dan yang bisa melakukan seperti itu orang-orang ahli ilmu, yang dalam bahasa kita kenal dengan al-ulama. Gitu. Jadi tidak mudah jadi kategori ulama itu Bapak Ibu yang terhormat. Jadi wajah mereka itu dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedustaannya. Allah menghitamkan wajah mereka itu sebagai balasan atas perbuatan mereka. Itu yang perlu kita pahami dan perlu kita sikapi Bapak Ibu yang terhormat. Di samping itu, mereka memperoleh wajah yang hitam pekat itu tidak hanya di situ, akan tetapi juga mereka akan diazab dengan azab yang sangat-sangat dahsyat. Tidak cukup dengan wajah hitam yang dikenal di padang mahsyar, akan tetapi diazab dengan azab yang sangat dahsyat di dalam neraka jahanam. Padahal kalau menurut kita disiksa di padang mahsyar berdiri dan semua orang mengenal bahwa ini orang-orang yang suka mendustakan Allah dan Rasulnya di dunia, itu aja sudah suatu hukuman yang luar biasa. Ditambah lagi dengan azab Allah di dalam neraka jahanam.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa fi jahannama mathwal mutakabbirin." Bukankah neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyediakan tempat yang khusus di dalam neraka jahanam itu bagi orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri? Maka jawabannya iya, Allah memang menyiapkan itu semua Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka menyombongkan diri terhadap kebenaran dan juga mereka menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran mereka tolak, dan juga untuk taat ibadah kepada Allah itu pun mereka enggan. Mereka selalu berbuat onar, membuat kerusakan dengan mengatakan bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran mereka tolak dan juga mereka sombong untuk beribadah kepada Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka orang-orang yang dusta terhadap Allah. Jadi jangan anggap enteng Bapak Ibu yang terhormat. Jadi di dalam kitab Al-Qabair ini salah satu bab yaitu tentang berdusta, dan ayatnya surat Az-Zumar ayat ke-39, surat ke-39 pada ayat yang ke-60. Bapak Ibu yang dirahmati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman As-Sa'di mengingatkan kepada kita bahwa jangan sekali-kali demikian, jangan sekali-kali kita melakukan perilaku-perilaku seperti itu. Demi Allah, sesungguhnya di dalamnya terdapat siksa. Di samping itu diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kemurkaan yang menimpa orang-orang yang menyombongkan diri dengan segala macam pola tingkah lakunya. Dan hak dia itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan kehinaan karena kedustaan terhadap Allah. Kedustaan terhadap Allah mencakup menjadikan Allah sebagai sekutu, anak istrinya disamakan dengan Allah, menginformasikan tentang Allah dengan informasi-informasi yang tidak layak. Yang seharusnya tidak disampaikan seperti itu, karena Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, tidak layak untuk disampaikan. Tapi mereka berani mengatakan semua itu. Atau mengklaim menjadi nabi, atau mengatakan sesuatu bahwa tentang syariatnya Allah. Padahal itu bukan syariatnya Allah. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mensyariatkan apa-apa yang di dalam Al-Quranul Karim yang kita pedomani, dan apa-apa yang di dalam hadis sebagai bayan tentang globalisasi atau globalnya nilai-nilai Al-Quran, itu sesungguhnya mereka dustakan. Itu makna daripada ayat ke-60 dari surat ke-39. Mudah-mudahan kita akan mendapat perlindungan dari Allah untuk tidak melakukan perilaku-perilaku seperti digambarkan Allah pada ayat ini, karena memang bab ini juga termasuk salah satu dosa besar yang akan menyeret seseorang menuju kepada neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man kadzaba alayya buniya lahu baitun fil jahannam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga yang lainnya dari keduanya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka akan dibangunkan baginya rumah di neraka jahanam. Beda dengan orang yang infak sedekah untuk membangun masjid, maka gantinya Allah akan membangun sebuah mahligai di dalam surga. Tapi kalau yang ini, yang satu ini, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ini kan luar biasa, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di dalam neraka jahanam. Hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Sedangkan hadis yang kedua, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Juga peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang terhormat. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sengaja supaya untuk memuluskan jualannya, mungkin dia berjual, wallahi ini barang bagus, ya kan gitu, laris barangnya. Ternyata ada cacat di barangnya, berarti dia mengatasnamakan Allah dan juga mengatasnamakan Rasul. Haram kalau saya berdusta. Kan enak sekali itu ngomong itu, ternyata barangnya jelek. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Duduk di neraka, Bapak Ibu yang terhormat. Neraka itu kalau kecilnya seperti puntung rokok ditaruh di telapak kaki kita, mendidih otak kita. Nanti, dan kita yakin itu, maka apa yang harus kita perbuat? Tidak ada jalan yang lain kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertobat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'ibuna kaman la dzambalah. Ini buat umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu enaknya itu seperti itu. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan, sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang gemintang di langit, manakala hamba memohon ampun dan bertobat dengan taubatan nasuha, menyesal bahwa telah melakukan perbuatan-perbuatan dusta dan juga dosa-dosa yang lainnya, meskipun jelas di dalam Al-Quran kalau seseorang yang melakukan syirik itu dosanya tidak diampuni, ya tidak diampuni kalau saat meninggalnya dia belum sempat bertaubat. Tapi kalau umpamanya pelaku-pelaku syirik itu sebelum meninggal dunia dia dengan memohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuhat, taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah dengan senang hati menerima taubatnya. Maka kata Rasulullah, at-ta'ibuna kaman la dzambal. Orang yang bertobat itu sama dengan orang yang tidak berdosa. Ini hebatnya umatnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diberikan kepada umat yang lain. Jadi ditunda. Adabnya itu nanti dapatnya di akhirat. Kenapa demikian? Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ada waktu
itu ada tempat untuk bermunajat, tempat untuk memohon dan meminta ampun kepada Allah. Itu hebatnya umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Diberi kesempatan kan gitu. Yang alangkah ruginya manakala kesempatan itu sudah diberikan dia tidak memanfaatkannya, tidak diambilnya, maka pada saat dia menutup mata yang terakhir bergelimang dalam dosa, masih melakukan kesalahan dan dosa, belum sempat taubat. Maka ini adalah orang-orang yang merugi, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah. Maka jangan sekali-kali bersumpah atau mengatakan sesuatu mengatasnamakan Rasulullah. Wah, ini hadis, padahal itu bukan hadis. Satu contoh kaulnya Imam Al-Ghazali yang oleh sebagian para penyampai dakwah itu mereka tidak lagi menyaring bahwa ini kaul ulama, ini hadis dan sebagainya. Mereka dengan entengnya mengatakan ini hadis dari Rasulullah, itu berarti menyampaikan itu mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaulnya Imam Al-Ghazali yang terkenal dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan man arafa nafsahu. Barang siapa mengenal dirinya, faqad arafa rabbah. Maka sungguh dia akan mengenal Rabb-nya. Padahal ini bukan hadis, tapi kaulnya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi memang kita harus teliti, karena ini mengatasnamakan Rasulullah dalam berdusta itu sesuatu yang sangat menakutkan. Hadis berikutnya, hadirin jamaah yang terhormat, mayyakul anni malam aqul lahu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis yang ketiga dalam bab ini, Bapak Ibu yang dirahmati. Barang siapa mengatakan sesuatu dariku sedangkan aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi tidak seenaknya kita menyampaikan hadis padahal itu bukan hadis. Maka rujukannya itu harus kitab yang jelas, Bapak Ibu yang terhormat. Seperti yang beredar banyak itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Hadis Rasulullah, padahal itu bukan hadis. Ada seorang ustadz pernah menyampaikan di sini, kemudian selesai saya hampiri, gitu. Saya hampiri, kemudian saya bilang nun sewu nggih ustadz, berdua empat mata saya sampaikan. Yang panjenengan sampaikan tadi itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu bukankah kaulnya Imam Al-Ghazali Ustadz? Oh nggih, matur nuwun sanget ya kan gitu. Jadi mengingatkan tapi empat mata gitu. Jadi jangan diumumkan begitu, itu seakan-akan pinter dewe gitu ya. Ya ndak boleh, karena ini juga keulamaannya dia juga kita harus jaga. Terima kasih banyak gitu. Dan itu beredar di mana-mana. Nah, perlu kita koreksi bahwa itu bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal menjaga dan memelihara apa yang menjadi kehati-hatian kita, Bapak Ibu yang terhormat. Kita memang harus hati-hati. Gitu. Satu riwayat yang mengakhiri kajian kita ini, Bapak Ibu yang terhormat, suatu ketika ada seorang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Pada waktu itu Islamnya masih sedikit gitu. Di awal-awal Islam itu ada seorang laki-laki yang kekar, yang gagah datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya masuk Islam,
bimbing dan tuntun saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi senang sekali menerima dia. Gitu. Begitu dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda dia sebagai seorang Muslim, maka Rasulullah memberikan bimbingan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana layaknya seorang Islam. Maka dia menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah yang menyangkut bab ini. Katanya, ya Rasul, sekarang ini saya menjadi seorang Muslim, tapi ada suatu kebiasaan yang memang sulit untuk saya tinggalkan. Apa itu? Tanya Rasulullah. Saya masih seneng doyan berzina. Suka sekali. Dan itu sulit saya tinggalkan ya Rasul. Padahal itu dosa besar dan hari ini saya sudah Islam. Minta keringanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana solusinya? Rasulullah dengan kalimat yang singkat, padat, kata Nabi, la kadzab, tidak boleh berdusta. Jadi kisah ada kaitan dengan surat Az-Zumar ayat 60 ini. Kata Rasulullah, la kadzab, tidak boleh berdusta. Si laki-laki yang baru saja masuk Islam itu menganggap sepele. Oh itu syaratnya ya Rasul, gampang. Oh aja itu, beres. Dia pamit meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, nanti 1 pekan lagi kamu datang lagi melaporkan bagaimana perkembangan keberadaan dan keislamanmu. Dia pergi meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehari, 2 hari, dia ingat terus perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi kalau dawuhnya sesuatu itu sangat mendalam dan sangat melekat, tidak boleh berbohong. Begitu kepingin lagi mau melakukan hobinya yang tidak bisa dan sulit untuk ditinggalkan, dia ingat pesan Rasulullah. Bagaimana kalau besok saya berhadapan muka dengan Rasulullah, lalu saya berdusta kepadanya. Padahal Kanjeng Nabi bilang la kadzab, tidak boleh berdusta. Dia tinggalkan, dia gagalkan dulu. Besok lagi ada keinginan lagi, dia ingat pesan Rasulullah, la kadzab. Besok lagi demikian, sampai janji 1 pekan itu dia menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasul, kalimat yang sangat pendek yang engkau sampaikan, la kadzab, tidak boleh berbohong, itu bisa menghentikan perbuatan yang selama ini yang sulit untuk saya tinggalkan, padahal saya sudah berusaha. Bagaimana dengan mendustakan kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang kafir saja. Bagaimana sanggup kalau kita berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Si kafir Quraisy yang baru sehari masuk Islam saja, seminggu kemudian, 1 pekan kemudian dia datang, ya Rasul, 1 kalimat pendek ini yang bisa menghentikan hobi saya selama ini. Begitu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang terhormat. Inilah yang akan menutup kajian ini. Mudah-mudahan kita akan menjaga dan memelihara kejujuran kebenaran sampai akhir hayat kita nanti, dan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, melindungi kita. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang wawasan atau pencerahan yang lain, monggo saya beri kesempatan sebelum adzan. Fadhal. Ada? Cukup jelas Bapak Ibu yang terhormat, saya akhiri
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.